Kalian lagi cari HP di bawah 3 juta yang punya performance yang bagus? Apakah iQOO C9X ini akan menjawab pertanyaan kalian? Mari kita lakukan review dari iQOO C9X ini. Sebelum kita berbicara reviewnya, mari kita berbicara spesifikasi singkat dari HP ini, di mana HP ini membawa prosesor Snapdragon 6 Gen 1, RAM 8 GB, storage 128-256 GB tergantung varian yang kalian beli, dan storage-nya basisnya UFS. Mari kita lakukan review dari HP ini. Aspek pertama yang akan kita bahas dari sisi performance-nya, di mana HP ini membawa prosesor Snapdragon 6 Gen 1 yang memang bagus sebenarnya secara performance. Dan untungnya di seri ini itu tidak dilimit seperti Vivo V30i. Secara performance ini dibuka ya guys, meskipun tidak semaksimal dari Sharp AquaSense 8 ya guys. Jadi secara performance ini tetap bagus untuk di bawah harga 3 juta rupiah. Yang varian 128 GB-nya. Secara performance kita coba menggunakan Geekbench 6, kalian bisa lihat skornya di layar kalian. Kemudian kita coba menggunakan 3D Mark Wildlife Extreme Stress Test, kalian bisa lihat skornya di layar kalian. Dan terakhir kita coba menggunakan PC Mark, kalian bisa lihat skornya di layar kalian. Overall itu menunjukkan bahwa performance dari HP ini memang bagus ya guys. Secara performance itu aman banget untuk kelas harga di bawah 3 juta rupiah. Kemudian bagaimana dengan gaming sendiri, kita coba game Mobile Legends, kalian bisa settingnya. Untuk rata-rata FPS-nya, kemudian game PUBG Mobile, kalian bisa settingnya. Untuk rata-rata FPS-nya, kemudian game COD Mobile, kalian bisa settingnya. Untuk rata-rata FPS-nya, dan terakhir kita coba menggunakan game Genshin Impact, kalian bisa settingnya. Dan untuk rata-rata FPS-nya ya guys. Overall, performance dari HP termasuk bagus. Meskipun catatan, dia kalau dipakai buat main game Genshin Impact yang lama, itu akan menghangat di daerah kamera. Tapi overall tuh masih nggak ada terlalu masalah ya guys. Dan menurut kita performance-nya sudah bagus untuk kelas harganya guys. Kemudian, sektor berikutnya dari sisi kamera. Menurut kita, untuk kualitas kameranya masih termasuk cukup bagus, meskipun memang bukan yang terbaik. Khususnya yang catatan itu di kamera depan memang kualitasnya nggak sebagus itu ya guys. Kalian bisa lihat tuh sampel foto maupun videonya setelah ini ya guys. Oke guys, sekarang kita menguji coba kamera depan dari iQOO C9X kalau kita gunakan buat perekaman video. Kurang lebih seperti ini untuk kualitas kamera depannya. Nggak terlalu wide, tapi ya termasuk cukupan aja sih guys. Untuk dynamic range memang masih agak sedikit kurang. Muka kita lebih diputihkan ya, ciri khas grupnya Vivo, iQOO ya seperti itu ya guys. Kurang lebih seperti ini. Gimana mungkin apakah bagus atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar. Oke guys, kita uji coba untuk kamera belakang dari iQOO C9X kalau kita gunakan buat perekaman video. Ini kita rekam di resolusi 4K. Kalau 4K Ace-nya nggak aktif ya, kurang lebih seperti ini untuk kualitas gambarnya. Kita pegang handheld saja tanpa bantuan tripod, mini tripod, dan lain sebagainya. Gimana menurut kalian? Apakah bagus atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Oke guys, kali ini kita menguji coba kamera depan dari iQOO C9X. Jadi kurang lebih seperti ini kondisi yang termasuk nggak terang-terang banget. Ini masih subuh. Jadi ini kualitas gambarnya sih bisa dibilang termasuk cukupan ya untuk kelas harga 2 jutaan. Memang ini adalah HP yang bukan fokus ke performance. Dan ini kita nggak aktifin Ace-nya, jadi cuma kurang lebih seperti ini aja untuk preview. Untuk dalam kondisi low light ya noise-nya masih cukup berasa. Ini sebenarnya bukan yang ekstrem low light ya guys. Yang biasanya kita uji itu lebih subuh lagi, itu biasanya pasti lebih berasa lagi noise-nya. Tapi ya kalau misalnya kalian perlu tahu, ini dalam kondisi yang cahayanya masih ada ya. Tapi ya gini aja udah. Ini kayak mungkin kalau misalnya kalian foto-foto sore-sore ya kurang lebih seperti ini, atau video sore-sore ya kurang lebih seperti ini ya guys. Dan ya silakan tulis di komentar. Oke, kali ini kita uji coba untuk kamera belakangnya. Untuk C9X kurang lebih seperti ini untuk atas kamera belakangnya. Gimana menurut kalian, apakah bagus atau tidak? Silakan tulis di kolom komentar. Ini kita tidak aktifkan Ace-nya, jadi ya ini bisa rekam 4K, kurang lebih seperti ini. Untuk kualitasnya sendiri ya selama cahayanya masih seperti ini masih cukup aman, tapi tetap ini bukan yang terbaik. Jadi memang ini HP memang ditujukan buat performance steady, bukan untuk kamera. Jadi kalau kalian incer buat kamera, saran saya sih bukan ambil HP ini, silahkan ambil HP lain yang memang fokus lebih ke kamera. Tapi ya silahkan tulis di kolom komentar.
Kemudian HP ini dibekali layar IPS Full HD+, 120Hz termasuk oke guys untuk dipakai sehari-hari. Dan dia juga Wi-Fi-nya sudah L1, YouTube bisa 4K 30fps. Untuk touch delay, itu kita sempat merasakan ya guys. Dan sejak update terakhir itu sudah minim ya guys. Jadi memang waktu awal pertama kali sebelum diupdate itu ada touch delay, tapi sekarang sudah lebih minim, sudah hampir nggak ada. Itu mungkin perlu diperbaiki oleh update software iQOO ya, supaya semoganya benar-benar sampai hilang untuk touch delay-nya ya guys. Kemudian kualitas dual speaker-nya itu ternyata memang ada bug ketika kita lakukan unboxing-nya. Tapi sejak update itu sudah diperbaiki dan suaranya termasuk cukup oke dan termasuk cukup keras ya sekarang sejak update yang terakhir ya guys. Kalian bisa dengarkan tuh sampel audionya mirip-mirip aja sebenarnya dengan waktu video unboxing, cuma beda volumenya aja lebih keras yang sekarang ya guys. Kemudian untuk baterainya ini memang baterainya benar-benar raja banget. Baterai 6000 mAh-nya benar-benar awet parah sih guys. 6000 mAh di HP Snapdragon 6 Gen 1 dengan fabrikasi 4 nanometer itu benar-benar irit banget ya guys. Dan itu gojek banget buat iQOO. Kemudian untuk charging sendiri, HP ini support 45 watt fast charging, itu butuh waktu 1 jam 10 menit. Sebenarnya untuk kecepatan charging ini turun dari sebelumnya yang dibawain kepala charger 80 watt di iQOO C7X ya guys. Kalau sekarang di 45 watt aja, tapi yang dulu pun sebenarnya nggak sampai 80 watt untuk chargingnya guys. Kemudian untuk security sendiri, HP ini sudah ada set fingerprint scanner dan juga sudah ada face unlock ya guys. Kemudian di sisi desain termasuk oke, nggak terlalu aneh-aneh, tapi menurut kita masih tegas dan termasuk oke untuk penggunaan harian ya guys. Beberapa hal mengenai HP ini. Yang pertama, HP ini menggunakan slot SIM card dual SIM card hybrid. Jadi kalian bisa pilih satu SIM plus micro SD slot atau dual SIM card ya guys. Kemudian HP ini sudah support virtual background zoom. Ini sebuah upgrade dari generasi sebelumnya yang belum support ya guys. Kemudian HP ini sudah punya NFC, kemudian support USB OTG, punya IP rating IP64, punya headphone jack 3,5 mm, tapi tidak punya aplikasi FM radio ya guys. Kemudian untuk navigasi Google Maps termasuk aman dan lancar, nggak ada kendala. Kita pakai Google Maps itu lancar-lancar aja sih guys. Kemudian untuk manajemen panas termasuk cukup oke, meskipun catatan kalau buat main game berat dalam jangka waktu setengah jam lebih ke atas, itu akan menghangat di daerah kamera ya guys. Kemudian untuk jaminan update software, ini mendapatkan jaminan update software 2 kali update OS dan 3 tahun security ya guys. Kesimpulannya, overall ini mendapatkan upgrade yang lumayan daripada generasi sebelumnya ya, secara performance khususnya itu mendapatkan upgrade yang lumayan berasa dibandingkan generasi sebelumnya. Terus kemudian ini apakah HP gaming? Ya bisa dikatakan sebagai HP gaming yang punya baterai yang termasuk awet karena 6000 mAh-nya. Cuma memang catatan kalau buat game berat seperti game Genshin Impact, kalian perlu pakai cooler supaya menjaga kestabilan untuk FPS-nya ya guys. Dan itu aja kesimpulan yang kita bisa simpulkan. Dan thank you sudah nonton video ini. Jangan lupa like video kalian suka, dislike aja kalau suka, dan sampai ketemu di video selanjutnya guys. Oke guys, bye-bye!